Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, apa ini? Di sini saya Isyam Hamid dengan nomor induk mahasiswa F100210277. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi klinis untuk menceritakan sejarah awal mula berdirinya psikologi klinis, teman-teman. Nah, jadi mohon maaf di sini saya sambil nyetir. Jadi pada abad 19, pada saat itu sebelum munculnya psikologi klinis, banyak masyarakat yang memiliki pemahaman. Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit gangguan jiwa itu akibat rasukan roh. Nah, akibat rasukan roh yang merasuki tubuh. Sehingga pada saat itu ada beberapa kelompok yang menggunakan cara melubangi kepala tuh. Melubangi kepala agar roh-roh itu bisa keluar. Nah, tidak usah di luar lah. Di Indonesia pada saat ini pun masih banyak cerita-cerita tahayul. Contohnya jika ada orang yang menebang pohon terus sakit, terus itu pun diidentikan dengan roh-roh itu. Padahal orang-orang yang menebang pohon terus sakit jiwa itu bisa jadikan gara-gara emang dari gennya sana, genetiknya sana itu emang ada penyakit jiwa dan lain sebagainya, ataupun memiliki masalah besar yang mengakibatkan dia itu sakit jiwa. Akan tetapi di Indonesia beda juga, teman-teman. Di Indonesia saat ini itu masih menggunakan argumen-argumen yang menyesatkan. Contohnya itu tadi itu orang nebang pohon terus yang nebang sakit, itu orang-orang bilangnya, wah itu di pohon itu ada penunggunya itu. Ya padahal kan emang banyak pikiran mungkin kan, terus dia sakit jiwa itu. Nah, kemudian pada abad itu muncul pemikiran-pemikiran mengenai psikologi klinis. Terus pada tahun 1879, tahun berapa ya? Wilhelm Wundt itu mendirikan laboratorium pertama psikologi klinis. Karena memang pada saat itu pemikiran ilmiah ya teman-teman, mengenai perilaku manusia itu mulai diminati oleh banyak orang. Nah, setelah muncul itu pada perang dunia, ada lagi tokoh yang namanya siapa ya? Francis Galton. Nah, Francis Galton ini salah satu tokoh psikologi yang menemukan cara untuk mengkarakteristikkan perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu mulai diobservasi itu. Pada saat itu perilaku manusia mulai diobservasi, mulai dikategorikan oleh Francis Galton. Saya lupa pada tahun berapa. Ini saya mengingat saja sejarah-sejarah itu. Nah, kemudian pada Perang Dunia Pertama itu mulai itu psikolog klinis itu dimanfaatkan atau dimintai bantuan untuk memberikan layanan kepada tentara-tentara mereka. Juga pun pada Perang Dunia Kedua itu psikolog klinis itu dimintai tolong untuk memberikan treatment, memberikan terapi kepada para tentara-tentara atau veteran Perang Dunia yang mungkin pada saat itu para tentara itu mengalami trauma ataupun penyakit jiwa akibat tekanan perang pada saat itu. Nah, mulai kesini pada tahun 1970, mungkin 1970 ya, itu mulai ada yang namanya asuransi untuk psikolog klinis. Jadi pada saat itu psikolog klinis berdiri sendiri, sudah tidak mengikuti dokter ataupun psikiater. Nah, psikolog klinis ini mulai berdiri sendiri. Kita psikolog klinis diberikan diberikan asuransi lah untuk memberikan layanan kesehatan. Jadikan di situ para psikolog klinis lebih memiliki leluasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, seiring berkembangnya zaman mulai muncul tuh seperti DSM-1. Terus DSM ini itu teman-teman, kumpulan diagnosis
psikopatologi. Kemudian ada juga teori-teori psikologi klinis yang dari Sigmund Freud, kemudian dari pokoknya banyaklah tokoh-tokoh psikologi klinis. Saya juga udah nggak hafal karena saya udah semester 7 dan ini materi semester 3, semester 1, nggak lupa saya. Nah sekarang kita masuk ke berapa menit? Ini udah berapa menit? 5 menit, alhamdulillah. Kita masuk ke zaman sekarang psikologi klinis, yaitu alhamdulillahnya kita psikolog klinis itu diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk memberikan layanan-layanan. Contohnya di Jogja itu mulai ada psikologi, ada pelayanan psikolog yang di situ sekarang bisa ditanggung oleh BPJS. Kemudian kita juga diberi leluasa untuk memberikan pelayanan secara online atau tes-tes secara online dan lain sebagainya. Itu akan mempermudah kita untuk memberikan kesejahteraan untuk manusia. Ingat tujuan awal kita teman-teman, kita memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk individu, untuk kelompok-kelompok yang memang benar-benar membutuhkan kita. Ya pasti membutuhkan kita karena memang kita itu subdisiplin ilmu yang di kedokteran pun tidak seluas ini. Maksudnya di kedokteran lebih ke fisik dan kita itu lebih ke cara berpikir, berperilaku, motivasi mereka dalam berperilaku dan lain sebagainya. Jadi kita di sini lebih ke perilaku, lebih ke jiwa gitu. Semangat buat teman-teman karena di sini kita memiliki niatan awal yaitu memberikan kesejahteraan. Mungkin itu saja sedikit cerita karena memang benar-benar saya sudah lupa. Sedikit cerita sejarah psikologi klinis. Untuk lebih detailnya bisa japri saja. Mohon maaf teman-teman jika saya ada salah kata. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.